Halo anak-anak, Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti pelajaran kimia hari ini. Nah, hari ini kita akan lanjut belajar berkaitan dengan sifat koligatif larutan, di mana sifat yang terakhir adalah tekanan osmotik larutan. Nah, sebelum kita melihat secara luas tentang apa itu kan osmotik larutan, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar ikan yang berada di laut. Jadi ada 2 ekor ikan yang berada di air laut. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi jika kedua ikan ini harus dipindahkan ke air tawar? Nah, kira-kira apa yang pertama kali terpikirkan oleh kalian jika ikan air laut ini kemudian dipindahkan ke dalam air tawar? Nah, di sini kan kita tahu bahwa ada perbedaan konsentrasi larutan, di mana konsentrasi dari air laut itu lebih pekat dibandingkan dengan konsentrasi air tawar, di mana kita tahu bahwa air tawar itu kandungan pelarutnya lebih banyak sehingga larutannya itu encer, di mana konsentrasinya sangat rendah atau konsentrasinya encer. Sedangkan air laut itu ada kandungan garam-garam dan mineral yang sangat banyak sehingga konsentrasi larutannya sangat pekat. Oke. Kemudian apa yang akan terjadi jika ikan tersebut dimasukkan ke dalam air tawar? Kalau kita pindahkan dari air laut ke air tawar, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah ikan tersebut masih bisa hidup ataukah terpaksa harus mati karena perbedaan konsentrasi dan kesulitan untuk beradaptasi? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di mana berkaitan dengan fenomena ini yang berkaitan dengan tekanan osmotik larutan, nah kita akan lihat bersama-sama tentang apa itu tekanan osmotik larutan supaya kita bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, coba kalian ingat kembali, mungkin di rumah sering mama, kakak, atau kalian sendiri mungkin suka buat acar atau juga suka buat rujak. Nah, rujak atau acar kan dibuat dari misalkan mentimun, ada wortel juga, dan juga yang lainnya, dimana ke dalam acar atau ke dalam rujak tersebut jika kita masukkan garam, kira-kira apa yang akan terjadi pada misalkan mentimun ataupun misalkan wortel, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, kita bisa lihat dari bentuk dari mentimun dan juga wortel, dimana setelah ditambahkan garam kita bisa lihat bahwa ada perbedaan bentuk dari mentimun dan juga wortel, dimana mentimun dan wortel sebelum ditambahkan garam kita bisa melihat bahwa dia dalam keadaan segar. Tapi setelah ditambahkan garam atau ditambahkan dengan cuka, kita bisa lihat bahwa ada perbedaan bentuk, di mana buah-buah tersebut kelihatan menjadi berkerut. Oke, kira-kira mengapa potongan mentimun ataupun wortel itu akan mengkerut jika ditambahkan garam atau cuka ataupun larutan garam? Pasti kalian bertanya-tanya, kira-kira kenapa sampai mentimun atau wortel atau apapun yang kita buat rujak ataupun acar pasti akan mengkerut jika ditambahkan garam, cuka ataupun larutan gula. Nah, mentimun dan juga wortel ataupun apapun yang kita gunakan untuk membuat acar yang sudah ditambahkan garam ataupun cuka akan mengkerut karena di sini terjadi perpindahan molekul air. Terjadi perpindahan molekul air dari dalam mentimun ataupun wortel menuju keluar ke dalam larutan garam ataupun larutan cuka ataupun larutan gula. Mengapa demikian? Karena konsentrasi di dalam mentimun atau wortel itu lebih rendah daripada konsentrasi larutan garam atau cuka atau larutan gula.
Dimana kita semua tentu tahu bahwa kandungan mentimun dan wortel itu kandungan airnya itu sangat tinggi. Nah, di situ kalau kandungan airnya sangat tinggi, dimana kita tahu bahwa air itu termasuk pelarut. Kalau kandungan pelarutnya sangat tinggi, maka larutannya pasti akan encer. Kalau larutannya encer berarti konsentrasinya rendah. Karena konsentrasinya rendah, maka dia cenderung untuk keluar menuju ke larutan yang konsentrasinya tinggi atau larutan yang bersifat pekat seperti larutan garam, cuka, ataupun larutan gula. Nah, karena airnya itu atau saat pelarutnya itu keluar dari mentimun ataupun wortel, maka akan terjadi perkerutan pada mentimun atau wortel. Karena bentuk dari mentimun ataupun wortel juga dipengaruhi oleh kadar air. Jadi dipengaruhi oleh kadar air juga. Kalau airnya berkurang, airnya keluar dari mentimun ataupun wortel menuju keluar ke larutan garam atau larutan cuka, maka otomatis bentuk dari mentimun, wortel atau apapun itu pasti akan berubah, di mana akan berkerut karena kekurangan air. Dan juga proses keluarnya air dari dalam mentimun atau wortel menuju ke larutan garam ataupun larutan cuka itu melalui sebuah membran, yaitu membran semi permeabel. Yang mana dalam kasus ini dalam kasus ini proses keluarnya air dari mentimun ke wortel ini selaput semi permeabelnya itu yang di sini yang dimaksud adalah dinding sel. Jadi yang menjadi membran semi permeabel pada mentimun, wortel atau buah-buahan apapun itu namanya dinding sel. Jadi dinding sel itu berfungsi sebagai membran semi permeabel, di mana terjadi proses perpindahan air dari dalam mentimun atau wortel ke keluar ke konsentrasi yang lebih pekat atau konsentrasi yang lebih tinggi. Dan kita tahu bahwa dinding sel itu berfungsi sebagai tempat bertukarnya nutrisi dalam sel. Oke, jadi berdasarkan kasus tadi maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa osmosis itu adalah proses perpindahan molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat atau dari pelarut murni ke suatu larutan melalui selaput semi permeabel. Jadi ada perpindahan molekul pelarut dari yang konsentrasinya rendah atau dari larutan yang encer ke larutan yang lebih pekat atau larutan yang konsentrasinya tinggi melalui sebuah selaput yang namanya selaput semi permeabel. Oke, jadi selaput ini hanya bisa dilalui oleh zat pelarut atau molekul pelarut saja. Oke, coba kalian ini ada pertanyaan. Jika dua jenis larutan yang konsentrasinya berbeda dimasukkan ke dalam wadah, kemudian kedua larutan itu dipisahkan dengan selaput semi permeabel, apakah yang akan terjadi? Jadi kalau ada dua jenis larutan yang konsentrasinya berbeda, kita masukkan ke dalam wadah, kemudian kedua larutan itu dipisahkan dengan selaput semi permeabel, apakah yang akan terjadi? Nah, kalian bisa lihat gambar ini. Ini gambar percobaan yang dilakukan yang berkaitan dengan peristiwa osmosis. Jadi ini sama seperti yang tadi dijelaskan tentang bagaimana terjadinya perubahan bentuk pada mentimun atau wortel karena adanya perpindahan molekul pelarut ke dalam konsentrasi yang lebih pekat atau ke dalam larutan garam ataupun larutan cuka ataupun larutan gula. Jadi ada perpindahan. Karena perpindahan maka terjadi pengurangan volume sebelumnya, misalkan volume air pada mentimun ataupun wortel. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini gambar dalam sebuah wadah. Ini ada selaput semi permeabel sebagai pemisah antara larutan. Misalkan ini larutan A dan ini larutan B. Nah, kita
kita lihat di sini untuk larutan A itu ada air dan juga ada molekul gula. Ini ada gula ya, sugar molecule. Jadi ada molekul gula atau molekul C6H12O6. Kemudian di sebelah juga sama, ada air dan juga molekul gula. Tapi di sini kita lihat bahwa bagian A gulanya hanya 1, misalkan molekulnya hanya 1, sedangkan bagian B molekulnya ada 4. Di sini ada perbedaan. Nah, di sini gulanya sangat sedikit, sedangkan di sini sangat banyak. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa larutan A ini merupakan larutan yang konsentrasinya rendah atau larutan encer. Kenapa? Karena di sini jumlah pelarutnya itu lebih banyak daripada jumlah zat terlarut. Sedangkan gambar B, larutan B ini kita lihat bahwa pelarutnya banyak dan juga zat terlarutnya di sini ada molekul gulanya juga sangat banyak. Ini ada 4. Berarti karena jumlahnya lebih banyak, maka konsentrasinya itu lebih tinggi atau larutannya itu bersifat pekat, lebih pekat. Nah, di tengah kedua larutan ini ditempatkan selaput semipermeabel atau membran semipermeabel. Nah, ketika ditempatkan selaput semipermeabel, di sini terjadi perpindahan molekul air atau molekul pelarutnya ya. Terjadi perpindahan molekul air dari larutan A ke larutan B. Terjadi perpindahan. Karena konsentrasi dari larutan A itu sangat rendah, maka dia cenderung untuk berpindah ke larutan B. Jadi yang cenderung berpindah adalah zat pelarutnya. Di sini pelarutnya akan berpindah ke larutan B. Ketika terjadi perpindahan, maka kita lihat bahwa volume dari larutan B akan semakin banyak dan volume larutan A-nya akan semakin sedikit. Jadi ini adalah contoh terjadinya peristiwa osmosis di mana adanya perpindahan larutan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi atau dari larutan yang encer ke larutan yang lebih pekat. Dan peristiwa osmosis itu akan berlangsung hingga dicapai suatu kesetimbangan atau hingga kedua larutan itu isotonis. Dan hal ini ditandai dengan berhentinya perubahan volume larutan. Jadi kita lihat bahwa ini nanti dia akan masuk ke larutan yang konsentrasi tinggi sampai pada suatu titik kesetimbangan atau suatu titik di mana tidak lagi terjadi perpindahan molekul air ke konsentrasi yang lebih tinggi. Dan juga ketika terjadi perpindahan, kita juga bisa memberikan tekanan pada larutan B ini supaya larutan ini bisa kembali ke keadaan semula. Dimana kita harus beri tekanan, dimana tekanan itu dinamai tekanan osmotik, yang mana adalah tekanan yang diberikan untuk mencegah terjadinya peristiwa osmosis. Jadi diberi tekanan supaya volume larutan A dan juga larutan B itu sama, supaya air yang sudah masuk ke larutan B ini jadi harus diberi tekanan supaya pelarut yang sudah masuk ke larutan B diberi tekanan supaya pindah ke larutan A, supaya bisa kembali ke keadaan semula. Jadi harus diberi tekanan atau sering disebut dengan istilah tekanan osmotik. Jadi diberi tekanan supaya volumenya itu akan sama. Dan prosesnya itu disebut dengan reverse osmosis, yang mana proses ini sering digunakan dalam penyulingan air laut. Karena kita tahu bahwa ada daerah-daerah tertentu yang mana tidak ada sumber air kecuali ada air laut, sehingga mereka memanfaatkan proses osmosis ini untuk bisa menyuling air atau mengubah air laut itu menjadi air yang siap diminum, di mana air dengan kadar garam tinggi bisa dikurangi kadarnya. Dilakukan proses reverse osmosis supaya air laut tersebut bisa diminum, di mana terjadi pengurangan kadar garam dan juga garam-garam mineral lainnya yang ada di dalam air laut tersebut.
Lalu kita masuk pada perhitungan, dimana menurut sebelum Ibu jelaskan perhitungannya, nah berdasarkan penjelasan yang sudah Ibu berikan, maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan fenomena yang terjadi, fenomena yang terjadi ini, jika kedua ikan ini dipindahkan ke air tawar, kira-kira hal pertama apa yang kalian pikirkan? Terus apa yang akan terjadi jika kita memindahkan kedua ikan ini ke dalam air tawar? Kira-kira ikannya masih tetap hidup ataukah ikannya akan mati? Nah, berdasarkan penjelasan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika kita memindahkan ikan dari air laut ke air tawar, di sini kan kita tahu bahwa ada perbedaan konsentrasi dari air laut dengan konsentrasi dari air tawar, di mana air laut konsentrasinya sangat tinggi atau larutannya sangat pekat. Sedangkan air tawar ini konsentrasinya sangat rendah dan larutannya sangat encer. Nah, jika kita pindahkan ikan ke dalam air tawar, maka di sini terjadi perbedaan lingkungan, di mana ikan harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru yang sama sekali berbeda dengan lingkungan awalnya, di mana lingkungan awalnya itu konsentrasi larutannya itu sangat tinggi atau larutannya sangat pekat, sedangkan habitat terbarunya yaitu air tawar itu konsentrasinya itu sangat rendah dan larutannya sangat encer. Di sini pasti dia mengalami harus beradaptasi, dan di sini kalau dia berpindah ke tempat yang konsentrasinya rendah, maka peluangnya untuk mengonsumsi air tawar itu akan semakin tinggi. Peluangnya untuk mengonsumsi airnya itu sangat tinggi, tapi proses pengeluarannya atau proses pengeluaran itu sangat sedikit. Karena sangat banyak mengonsumsi air, maka kedua ikan ini punya peluang untuk mati itu lebih besar, jadi tidak mampu bertahan lebih lama. Karena perbedaan habitat dan juga perbedaan kebutuhan akan air. Dimana kalau di air laut itu kebutuhan akan air itu sangat kecil, tapi peluang untuk mengeluarkannya itu sangat besar. Tapi kalau di air tawar dia mempunyai peluang untuk mengonsumsi air itu sangat tinggi, tapi yang dikeluar itu sangat kecil, maka peluangnya untuk hidup itu sangat rendah. Jadi dia akan cenderung mati. Jadi kalau kita pindahkan ikan dari air laut ke air tawar, maka itu peluangnya untuk hidup itu sangat rendah, dan sangat rendah karena itu ada perbedaan habitat dengan perbedaan atau kebutuhan. Lalu kita lanjut ke perhitungan. Menurut Van 't Hoff, tekanan osmotik larutan encer dapat dihitung dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT atau PV sama dengan nRT. Dengan mol per volume menyatakan kemolaran larutan, maka persamaan di atas itu bisa ditulis seperti ini. P sama dengan N per V kali RT, di mana P sama dengan mRT. Jadi N per V ini kita bisa ganti, ini kan konsentrasi kemolaran, maka N per V bisa diganti dengan mRT. Keterangannya P sama dengan tekanan osmosis, M itu molaritas, R itu tetapan gas, kemudian T itu suhu, N itu mol terlarut, dan V itu volume larutan. Kita masuk ke contoh soal. Berapa tekanan osmosis larutan urea yang dibuat dengan melarutkan 6 gram urea dalam 1000 ml air pada suhu 27 derajat Celcius? Jadi dari soal ini kita akan tulis dulu yang diketahui apa saja. Di sini diketahui massa dari urea itu 6 gram, MR-nya 60 gram per mol, dan juga volume larutan itu 1000 ml. Dengan tetapan gas idealnya itu 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Kemudian suhunya 27 derajat Celcius. Kita harus alihkan ke Kelvin, berarti dijumlahkan dengan 273 sehingga diperoleh 300 Kelvin. Nah, ditanya P. Ditanyakan tekanan osmosisnya, berarti P.
berdasarkan rumusnya yang sudah kita lihat bahwa Pi sama dengan MRT, tapi jika diketahui jumlah mol dan volume, maka kita menggunakan rumus Pi sama dengan N per V kali RT. Sehingga kita masukkan rumus Pi sama dengan MRT, di mana M ini bisa diperoleh dengan mencari jumlah mol per volume, tapi karena jumlah molnya belum diketahui, tapi yang sudah diketahui itu adalah massa dan juga MR-nya, maka kita menggunakan rumus gram per MR kali 1000 per volume dalam mililiter dikali R kali T. Sehingga kita langsung masukkan 6 gram per 60 gram per mol dikali 1000 per 1000 dikali 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin dikali 300 Kelvin. Nah, dari sini kita peroleh 2,46 atmosfer. Jadi penyelesaiannya tidak terlalu rumit, dimana ini masih menggunakan persamaan gas ideal, dimana untuk mencari konsentrasi ini kita bisa menggunakan rumus N per V, tapi kalau belum diketahui jumlah mol tapi diketahui massanya dan juga MR-nya, maka kita mencari jumlah mol, mencari konsentrasi dengan menggunakan rumus gram per MR dikali 1000 per V dalam mililiter. Penyelesaian seperti ini dan sangat mudah. Oke, kita akan masuk ke aplikasi dari sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk aplikasi penurunan tekanan uap dalam kehidupan. Yang pertama itu cara memperoleh benzina murni. Untuk mendapatkan benzina murni itu menggunakan pemisahan campuran dengan distilasi bertingkat, itu dengan menggunakan prinsip perbedaan tekanan uap antara zat larut dengan zat terlarut. Kemudian ada wisata air kolam apung, di mana kolam apung adalah kolam yang memiliki kadar garam yang sangat tinggi, bahkan 10 kali lipat tingginya dibandingkan dengan kadar garam rata-rata di lautan, sehingga kolam ini memiliki pelarut yang sukar menguap. Karena memiliki konsentrasi sangat terlarut sangat tinggi, maka pada saat kita berenang di sini akan mengapung atau tidak tenggelam. Kemudian aplikasi penurunan titik beku itu ada dalam pembuatan campuran pendingin pada es putar, terus membuat zat anti beku pada radiator mobil, mencairkan salju di jalan raya seperti yang sudah Ibu jelaskan, anti beku dalam tubuh hewan, terus penambahan anti beku pada minyak kelapa. Kemudian aplikasi kenaikan titik didih larutan itu ada distilasi. Distilasi itu adalah proses pemisahan. Kemudian penambahan garam ketika memasak. Kemudian untuk aplikasi tekanan osmotik dalam kehidupan itu ada yang pertama itu mengontrol bentuk sel, mesin cuci darah, itu pengawetan selai, terus membasmi lintah, penyerapan air oleh akar tanaman, desalinasi air laut melalui osmosis balik, seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa air laut itu dapat dilakukan penggilingan supaya air laut itu bisa digunakan untuk sebagai air minum. Jadi dilakukan proses osmosis. Oke, sekian materi dari Ibu. Selanjutnya silakan kerjakan soal pada Google Classroom. Jika mengalami kendala dalam menyelesaikan soal, silakan bertanya.